Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di alam yang semakin modern ini, semakin banyak manusia yang sukses tetapi hatinya resah. Semakin banyak manusia yang sukses tapi hatinya tidak bahagia. Pangkat tinggi, uang banyak, harta melimpah, tapi jiwanya selalu diliputi dengan keresahan. Pangkat dan jabatan terus naik, dan darah pun juga ikut naik. Bisnis sukses, dagangan maju, keuntungan berlipat ganda, tapi tamak dan rakusnya serta kikirnya semakin menjadi-jadi. Rumah besar serta mewah dan perlengkapan rumah tangga serba luks dan canggih, tapi justru semakin tidak betah berada di dalam rumah. Suami sibuk keluar di luar jam kerja dengan alasan kerja lembur. Istri pun sibuk di luar dengan alasan arisan, kumpul-kumpul dengan teman dan lain-lain. Seorang futurolog dari Amerika Serikat, Alvin Toffler, di dalam bukunya Future Shock, dia menggambarkan bahwa di era modern seperti sekarang ini, kian banyak manusia yang bingung dan stres karena sedang terjadi persaingan di dalam meraih materi, tetapi tidak diimbangi dengan aspek spiritual. Kalau dalam bahasa kitanya adalah agama. Di dalam masyarakat sedang terjadi apa yang disebut dengan cultural shock, kejutan budaya. Tetangga bikin rumah baru, dibikin kaget. Teman membeli mobil baru, menjadi stroke. Orang lain ditaikan jabatannya, kita yang merinding. Atau kita yang diturunkan jabatannya, justru semakin tidak enak dalam hati. Maka akhirnya banyak manusia yang mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sederetan artis dan orang-orang beken yang mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dulu di era 90-an, Elvis Presley, si raja rock and roll. Michael Jackson, sang bintang pop, sang mega bintang pop, juga bunuh diri. Scott Young, seorang miliarder dari Rusia, juga bunuh diri. Getúlio Vargas, mantan presiden Brazil, juga mati bunuh diri. Marilyn Monroe, seorang artis cantik yang fenomenal dari Amerika Serikat, juga mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dan juga sederetan manusia-manusia yang terkenal tetapi mengalami keresahan hatinya, mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Bahkan semakin banyaknya anggota masyarakat yang mengkonsumsi narkoba. Ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang mengalami keresahan jiwanya. Lalu ada apa gerangan penyebab petaka manusia seperti ini? Yang pertama, manusia menilai bahwa kepuasan, kesenangan, dan kebahagiaan hidup terletak dalam keberhasilannya mengumpulkan materi. Entah itu uang, pangkat, jabatan, kedudukan, kecantikan, semua yang berbau duniawi. Materi telah menjadi tujuan hidup manusia. Bahkan tidak jarang manusia yang mendewakan dan menuhankan benda atau materi. Inilah gaya hidup materialistik hedonistik
gaya hidup kemewahan yang justru akan menjatuhkan nilai-nilai dan martabat manusia ke tempat yang rendah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan akan datang suatu masa di mana umat Islam nasibnya seperti buih di tengah-tengah lautan yang diombang-ambingkan oleh badai dan gelombang. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pada saat nanti itu umat Islam jumlahnya sedikit?" Tidak. Saat itu umat Islam jumlahnya banyak. Namun pada saat itu umat Islam sedang terjangkit satu penyakit, yaitu penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rakus dunia dan takut mati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Islam tidak melarang umatnya menjadi orang kaya, menjadi pejabat tinggi, memiliki kekayaan yang banyak. Sebab kekayaan pun, harta pun sangat dibutuhkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan Islam sangat membutuhkan dana untuk pengembangannya. Akan tetapi yang dilarang di dalam Islam adalah menjadikan materi sebagai tujuan hidup manusia. Banyak sahabat yang kaya raya. Siti Khadijah istri Rasulullah adalah orang kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka adalah saudagar-saudagar kaya raya. Tapi bagi mereka kekayaan bukan tujuan hidupnya. Bahkan hampir seluruh kekayaannya digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sehingga Siti Khadijah pada saat wafatnya dia tidak mempunyai apa-apa. Karena hartanya digunakan untuk dakwah Islam li'ilai kalimatillah. Lalu yang kedua hadirin yang berbahagia, fenomena seperti tadi itu adalah karena manusia semakin jauh dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena beranggapan bahwa materi dapat memberikan jaminan kebahagiaan di dalam hidupnya. Di satu sisi materi dikejarnya dengan segala daya upayanya. Namun di sisi lain manusia lupa kepada siapa sang pemberi rizki itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka di manakah adanya kebahagiaan hidup? Hanya orang-orang yang selalu dekat dengan Allah sajalah. Dengan segala pengabdiannya dia akan memperoleh kebahagiaan hidup. Dalam situasi dan kondisi apapun, si kaya dan si miskin, pejabat maupun rakyat, tua maupun muda, mereka manusia-manusia yang selalu dekat dengan Allah. Mereka tidak akan mengalami keresahan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menjamin, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatu na'im. Adapun orang-orang yang dekat kepada Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, ketenteraman, rizki dan surga yang penuh dengan nikmatnya. Subhanallah. Jadi orang yang dekat kepada Allah, Allah sediakan 3 perkara: kebahagiaan hidup, rizki yang melimpah, dan ujungnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatannya. Maka agama menjadi terapi bagi orang-orang yang bingung dan stres. Bahkan lebih dari itu, agama adalah alat pencegah terjadinya depresi. Namun hadirin yang berbahagia, jangan sampai agama hanya dijadikan sebagai tempat pelarian dari kondisi yang tidak diinginkan oleh kita. Karenanya, selain kita harus lebih meningkatkan keimanan, mari
kita luruskan tujuan dan orientasi hidup kita. Bahwa ujung dan tujuan dari hidup kita adalah dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah antara lain melalui zikrullah, zikir kepada Allah di dalam segala aspeknya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang karena berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Pada saat kita sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba Allah menurunkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri kita. Dari mana? Dari zat yang membolak-balikan hati kita. Karena ketenangan dan kebahagiaan hati kita sebenarnya adalah hak prerogatif Allah. Bukan dari materi, bukan dari manusia, tapi dari Allah diturunkan, dihunjamkan ke dalam hati kita. Zikir bukan sekedar dengan lisan, tapi ada zikir di dalam hati dan zikir fil arkan dengan anggota tubuhnya. Karenanya jika zikir dengan seluruh aspeknya sebenarnya adalah pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesibukan kita sehari-hari yang menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran, jangan lupa mengingat Allah. Dekatkanlah diri kita kepadanya agar kita memperoleh kebahagiaan di dalam hidup ini. Kita bekerja setiap saat. Kita berusaha banting tulang, pergi pagi, pulang malam. Untuk apa? Agar kita bahagia. Waktu yang Allah berikan kepada kita sehari semalam adalah 24 jam. Lalu berapa waktu, berapa lama yang kita gunakan untuk beribadah? Yang fardu, sholat fardu 5 waktu, berapa jumlahnya? Kalau hanya 10 menit setiap waktu, maka kita hanya menggunakan untuk sholat fardu 50 menit. Sisanya adalah 23 jam 10 menit. Dikemanakan untuk kita? Apapun yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Allah. Maka harta yang kita miliki, jabatan yang kita raih, pangkat yang kita peroleh bukan segala-galanya sebagai tujuan hidup kita, tapi sebagai alat untuk mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup yang penuh dengan pengabdian kepadanya, kita peroleh, kita dapatkan kebahagiaan hidup. Sebab diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggerakkan hati kita, menunjukkan kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Ia ridhoi, menjadi hamba Allah yang secara istiqomah selalu mengabdi kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.